Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pelibatan orang tua dalam pengembangan sosial emosional anak usia dini. Di sini kami dari kelompok 7 dengan beranggotakan rekan saya Anita Putri dengan NIM 20021020547 dengan saya sendiri Vika Tausyana Mafiro dengan NIM 2002102050131, rekan saya Fernanda Aprilia dengan NIM 2002102055136, dan yang terakhir Ayu Firdayati dengan NIM 2002102050111. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan beberapa subbab. Yang pertama ada pengertian perkembangan sosial emosi. Yang kedua, pengertian menurut para ahli. Yang ketiga, keterlibatan orang tua dalam pengembangan sosial emosi anak usia dini. Yang keempat, bentuk-bentuk program pelibatan orang tua dalam pengembangan sosial emosional anak usia dini. Dan yang terakhir, ada kesimpulan. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosial emosi. Yang pertama yaitu perkembangan sosial emosional anak adalah kepekaan anak untuk memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu pengertian emosi. Emosi adalah perasaan yang ada dalam diri individu seorang anak. Perkembangan emosi anak usia dini berlangsung secara bersamaan dengan perkembangan sosial anak usia dini. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan sosial emosional anak usia dini adalah suatu proses pembinaan tumbuh kembang anak dalam pencapaian kematangan hubungan sosial baik secara fisik maupun non-fisik melalui pemberian rangsangan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara tepat dan optimal. Selanjutnya yaitu pengertian perkembangan sosial emosi anak menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Nurjanah, perkembangan sosial emosional anak usia dini merupakan proses belajar pada diri anak tentang berinteraksi dengan orang di sekitarnya yang sesuai dengan aturan sosial, dan anak lebih mampu dalam mengendalikan perasaannya yang sesuai dengan kemampuan dalam mengidentifikasikan dan mengungkapkan perasaan yang diperoleh secara bertahap dan melalui proses penguatan dan modeling. Materi untuk penjelasan yang kedua yaitu menurut Nurmalitasari, perkembangan sosial emosional anak merupakan perkembangan tingkah laku pada anak untuk dapat menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Pada masa ini, proses anak belajar dalam menyesuaikan diri dengan norma, moral, dan tradisi dalam masyarakat. Pada tahap ini, anak hanya mementingkan dirinya sendiri dan belum mampu bersosialisasi dengan baik dengan orang lain. Penjelasan yang ketiga yaitu menurut Musyawarah. Berdasarkan teori sosialisasi, anak dapat melakukan proses sosialisasi pasif maupun sosialisasi aktif. Teori sosialisasi pasif menerangkan bahwa anak hanya akan memberikan respon kepada orang tua dan mengabaikan orang lain. Sedangkan teori sosialisasi aktif yaitu sosialisasi yang dilakukan anak dengan mengembangkan peran sosialnya. Selanjutnya yaitu keterlibatan orang tua dalam pengembangan sosial emosional anak usia dini. Perkembangan sosial adalah mengenai interaksi dengan orang lain, merupakan kemampuan anak untuk membangun hubungan yang aman. Nah, peran orang tua dalam sosial emosional anak yaitu untuk menunjukkan kasih sayang kepada anak. Kedua yaitu mendorong anak mencoba hal baru. Tiga yaitu memperkenalkan anak dengan teman sebayanya seperti teman sepermainannya. Keempat yaitu memperlihatkan perasaan dengan jelas. Yang kelima yaitu menetapkan rutinitas haruan
rutinitas harian seperti pembiasaan kepada anak untuk mengembangkan sosial emosionalnya. 6. Memahami perasaan anak. Orang tua memahami perasaan anak di saat anak sedih, senang maupun bahagia. Yang ketujuh yaitu membangun rasa percaya anak, yaitu percaya kepada orang tuanya. 8. Yaitu membangun ikatan dengan anak. 9. Yaitu merespon kebutuhan anak. Dan 10. Untuk membangun kemandirian anak. Ini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk program pelibatan orang tua dalam pengembangan sosial anak. Yang pertama yaitu program Holakoh. Program pendamping pendidik PAUD dengan orang tua secara berkelompok seperti tadarus Al-Quran, muhasabah, ceramah keagamaan, dan dapat melaporkan kendala-kendala yang dihadapi lalu menyelesaikan dengan bermusyawarah bersama untuk mendapatkan alternatif atau solusi yang baik. Nah, adapun tujuan dan manfaat metode Holakoh ini, di antaranya guru dan siswa bisa langsung berinteraksi untuk mengevaluasi kekurangan yang harus diperbaiki sehingga bacaan siswa tersebut menjadi lebih baik. Yang kedua, program Parenting Day, yaitu upaya pendidikan yang dilakukan oleh orang tua dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dalam bentuk kerja mandiri. Nah, kegiatan Parenting Day ini mempunyai manfaat untuk meningkatkan hubungan orang tua dan anaknya. Misal, manfaat kegiatan parenting class, yaitu dapat menambah pengetahuan untuk orang tua tentang cara menangani permasalahan yang terjadi pada diri anak. Yang ketiga, program Happy Family, yaitu program yang diadakan oleh pendidik di TK dengan melibatkan ayah, ibu, dan anak, yang dapat dilaksanakan dalam bentuk perlombaan, karya wisata, outbound, dan kegiatan yang lainnya. Nah, banyak sekali manfaat yang bisa didapat dalam program ini. Salah satunya dapat mempererat hubungan antara ayah, ibu, dan anak, serta anak juga dapat berkembang dalam segala aspek sosial dan emosi anak. Yang keempat, yaitu Parent Job Description, yaitu kegiatan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Nah, orang tua sangat berperan penting dalam mendidik anaknya karena anak lebih mengenal dulu orang tuanya, kemudian teman dan lingkungan sekitar. Terkadang orang tua juga lalai dalam memperhatikan anaknya, mungkin karena orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Dalam mendidik anak, sebaiknya orang tua lebih memperhatikan anak karena anak masih perlu dibimbing oleh orang tua, apalagi di usia yang masih dini. Orang tua juga harus membentuk kepribadian yang baik terhadap anak agar di masa mendatang anak akan memiliki kepribadian yang baik. Maka dari itu ada beberapa cara untuk orang tua agar anak bisa dididik dengan baik. Yang pertama yaitu beri anak perhatian. Apabila orang tua sibuk, luangkan sedikit waktu untuk anak agar anak itu merasa tidak asing dengan orang tuanya. Yang kedua, memberikan penjelasan baik dan buruk dalam tindakan yang anak lakukan agar anak mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Misalnya saat anak berkata kasar kepada orang tua atau orang yang lebih tua, nah berikan penjelasan kepada anak bahwa kita tidak boleh berkata kasar kepada orang lain, karena nanti kita itu bisa menyakiti hati orang lain gitu. Yang ketiga, kasih kepercayaan terhadap anak agar anak mempunyai rasa tanggung jawab. Program yang terakhir yaitu buku penghubung. Buku penghubung berisi tentang lembar pemantauan perilaku anak di lingkungan rumah selama 1 bulan. Nah, buku ini diberikan kepada orang tua dan orang tua mengisi buku tersebut di setiap harinya dengan sejujur-jujurnya. Lalu di akhir bulan, orang tua bisa memberikannya lagi kepada pendidik untuk direview.
Kesimpulan dari presentasi kelompok 7 mengenai pelibatan orang tua dalam pengembangan sosial emosi anak usia dini adalah selama awal masa anak-anak emosi masih sangat kuat. Saat ini merupakan saat ketidakseimbangan karena anak-anak mudah terbawa ledakan emosional sehingga sulit dibimbing dan diarahkan. Walaupun demikian, ada beberapa cara untuk mengarahkan emosi anak, yaitu menetapkan waktu bermain bersama setiap hari dengan anak, luangkan waktu memecahkan masalah bersama anak, melihat masalah dari sudut pandang anak, meminimalkan pada saat anak merasa jengkel dengan cara menunjukkan penyebab kegagalan, berikan batasan. Sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.